kontak on. Karena di sini starternya tidak nyala, akan kita coba call dulu. Oke, tidak ada kawan-kawan, pengapiannya tidak keluar. Selanjutnya kita akan mengecek dari baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke kawan-kawan semua, penonton setia channel kami, di kesempatan kali ini kami mendapatkan garapan Scoopy ESP dengan keluhan motornya mogok, semua kelistrikan mati total, full pump tidak dengung, klakson, sen dan lain-lainnya tidak ada yang nyala. Jadi akan kita cek satu persatu. Jangan lupa tonton hingga selesai, jangan di skip, tetap like, share, komen, dan subscribe. Selanjutnya kita akan mengecek dari baterai dan sekring. Kita cek tegangan aki dengan menggunakan multitester di skala 20 volt DC. Tegangan yang terbaca tinggal 1,8 volt. Jadi kondisi motornya dalam kondisi aki drop. Jadi akan kita coba dulu menggunakan aki lain untuk memudahkan pengecekan jalur kelistrikan. Kita lakukan penggantian aki untuk memudahkan pengecekan komponen-komponen kelistrikan di injeksi. Oke, kita kontak on. Kita cek tegangan baterai. Oke, tegangan di angka 12. Barulah kita akan mengecek jalurnya. Kontak on. Full pump aktif. Kontak on, speedometer nyala, full pump aktif. Selanjutnya kita akan kembali mengecek pengapian. Kemudian kita cek pengapian, kontak on, start. Pengapian dari koil tetap tidak mau keluar. Jadi akan kita cek jalur yang menuju ke koil dan sinyal masanya yang menuju ke koil. Akan kita gunakan test pen DC untuk pengecekannya.
Semua sekring kondisinya baik-baik, tidak ada masalah, tidak ada yang putus. Kemudian kita akan mengecek jalur yang menuju ke koil. Waduh kawan-kawan, setelah kita sentuh ternyata koilnya panas. Kita matikan dahulu kunci kontaknya. Kita akan cek kabel-kabel yang dari ECU menuju ke koil, yaitu kabel hitam strip putih dan kabel kuning strip hijau. Untuk kabel hitam leres putih atau hitam strip putih ini merupakan tegangan 12 volt, sedangkan kabel kuning leres hijau merupakan kabel sinyal massa yang ke koil dari ECU. Pertama kita akan mengecek kabel hitam leres putih menggunakan tes pen DC dengan cara ujung jepit tes pen DC di kabel negatif aki dan ujung tes pen DC nya ke kabel hitam leres putih. Dipastikan nanti ketika kunci kontak on, maka tes pen DC akan menyala, dan ketika kunci kontak off, tes pen DC akan mati. Kontak on, oke, tes pen DC menyala. Kita kontak off, mati. Kontak on, menyala. Kontak off, mati. Ini menandakan untuk jalur 12 volt yang menuju koilnya tidak ada masalah. Kemudian kita akan mengecek jalur yang massa variabel yang menuju ke koil, yaitu kabel kuning leres hijau dengan cara kebalikannya, yaitu tes pen DC di posisi positif, kemudian ujung tes pen DC nya ke kuning leres hijau. Nanti apabila tidak ada masalah, ketika kita kontak on, dia tidak akan menyala tes pen DC nya, tetapi ketika kita start atau kita engkol, baru akan menimbulkan sinyal kedip-kedip pada tes pen DC. Kita pasang seperti ini. Kontak off sudah langsung menyala. Kontak on juga menyala. Seharusnya ketika baru di start, seharusnya barulah timbul kedip-kedip pada tes pen DC. Ini menandakan di jalur massanya bermasalah, karena sinyal massanya sudah langsung standby, sehingga menyebabkan koilnya menjadi panas. Akan kita cek lagi jalur yang keluar dari soket ECU, yaitu kabel yang sama, yaitu kuning leres hijau. Ternyata sama teman-teman, di bagian soket yang menuju ke
SCU nya juga sudah langsung standby. Berarti di sini terdapat tegangan 12 volt. Berarti ada komponen di dalam SCU ini yang jebol atau SCU nya sudah rusak. Kita juga mengecek kabel-kabel yang menuju ke spool, kabel-kabel CKP, dan kabel-kabel massa dari kemungkinan terjadi konsleting. Kita juga nanti akan mengecek bagian dalam spool, apakah ada kabel yang bersinggungan atau kabel-kabel spool yang konslet ke massa. Oke teman-teman, setelah kita mengecek semua kabel-kabel, mulai dari kabel yang keluar dari spool, kabel CKP, kabel-kabel yang menuju ke sensor-sensor injeksi, termasuk kabel yang keluar dari kunci kontak, juga massa-massa utama pada kabel, dan memastikan kabel-kabel yang ada di bawah box sekring dan lain-lainnya tidak ada konsleting. Barulah kita memutuskan untuk melakukan penggantian ECU sekaligus penggantian koil, karena koilnya tadi sudah terasa panas, menandakan ada konsleting di dalam koil. Yang konsleting itu juga bisa menyebabkan terjadinya induksi balik yang bisa menyebabkan komponen di dalam ECU ikut jebol. Akan kita ganti dengan ECU yang kodenya sama dan akan menggunakan koil asli yang diperuntukkan untuk motor injeksi. Ya, kita akan lakukan penggantian ECU dan juga penggantian koil sesama injeksi motor Honda. ECU yang lama akan kita ganti dengan ECU yang baru. Kita cek kembali jalur yang keluar dari ECU menuju ke koil. Hitam leres putih, kontak on, nyala, tes PNDC nya, kontak off, mati. Kemudian kita tes sinyal massa variabelnya, kabel kuning leres hijau. Oke, kontak off, tidak menyala. Kontak on, full pump aktif. Tapi sinyal massanya belum keluar ke koil karena sinyal massa aktif setelah electric starter difungsikan atau motor diengkol. Kita start, oke. Nampak sinyal massanya teman-teman. Kontak off.
Kemudian kita akan sekaligus mengganti koil. Kita lakukan penggantian koil lamanya dan koil yang baru. Dan kemudian kita akan mengecek apakah apinya keluar dari ujung kabel koil. Apinya sudah ada, teman-teman. Selanjutnya kita akan menghidupkan motornya. Motornya sudah kembali nyala. Kemudian kita akan mengecek tegangan pengisian. Injeksinya sudah tidak ada masalah, pengisiannya ada di angka 14 volt. Jadi untuk permasalahan injeksinya sudah selesai. Untuk mengecek sistem ECU dan koil, dan koilnya sudah tidak panas lagi. Jadi sekian dari kami, semoga bermanfaat. Selalu ikutin channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.